DPW Nasdem, Papua Pegunungan optimis, menuju 100 kursi. Rapat konsolidasi Partai Nasdem, Provinsi Papua Pegunungan, pasca pelaksanaan pemilu legislatif dan pilkada 2024. Pada rapat konsolidasi ini, Partai Nasdem Provinsi Papua Pegunungan dihadiri oleh seluruh kader partai, pengurus termasuk bupati, wakil bupati, dan anggota legislatif dari tingkat provinsi hingga Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan. Ketua DPW Partai Nasdem, Beva Yigi Balom dalam sambutannya menyampaikan pesan partai. Nasdem Pegunungan harus mendukung pembangunan dan turut mendoakan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan John Tabo dan Ones Pahabol. Ia juga mengingatkan kader untuk tidak terprovokasi dan mengkritik kebijakan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan selalu kompak untuk membangun Papua Pegunungan yang lebih maju. Kalau hari ini kita berjumlah seluruh Papua Pegunungan ini mendekati berapa DPRD kita? 41. Hah? 41. 41. 5 tahun ke depan kita menuju 100 ya? Iya. Untuk Papua Pegunungan, ya kita dukung penuh pemerintahan provinsi yang ada sekarang. Sebagaimana awal saya bicara, kita dukung penuh. Kita tidak boleh provokasi, kita tidak boleh, bahkan kritik pun dilarang. Karena orang Papua Pegunungan belum dewasa kritik pun dilarang. Kita mendukung, kita doakan, kirim kata-kata berkat kepada mereka, supaya mereka diberkati dan rakyat sejahtera. Begitu. Itu yang pesan yang saya sampaikan ya. Kadang-kadang kita mendukung kebijakan Gubernur Papua Pegunungan di tingkat provinsi. Salah benar dukung saja, begitu. Kalau dia tahu dia salah, dia evaluasi sendiri, begitu. Terus saya tambah beban ke kita. Kecuali kalau tidak mampu, ya minta tolong sama kita, nanti kita kasih solusi. Jangan tuding-tuding, bahwa tuding tanpa bukti. Begitu, ya itu tidak boleh. Kalau tidak mampu, kalau ada di mama-mama, kasih tahu kami kasih tahu cara. Begitu. Caranya siapa tahu bisa, gitu. Maukah tidak, terserah Papua Pegunungan Pemda. Jadi sekali lagi kita satu keluarga besar, kita kompak untuk membangun Papua Pegunungan lebih maju, terutama kualitas sumber daya manusia kita. Saya pikir itu. Jadi saya berharap mengakhiri sambutan ini kita menuju 100 kursi DPRP dan DPR Kabupaten Lapis, kita menuju 100 kursi. Kita yang terbaik di tingkat kabupaten, para bupati, para wakil bupati, maka tidak ada yang sulit untuk kita sampai ke titik itu. Gitu. Karena rakyat akan lihat hasil karya, kebenaran itu akan pelan tapi pasti akan bekerja untuk mendukung Anda, mendukung kita semua untuk sampai ke titik-titik yang tidak pernah kita bayangkan. Gitu. Kode ini juga optimis menargetkan perolehan kursi Partai Nasdem di Papua Pegunungan akan terus bertambah mencapai 100 kursi legislatif pada pemilu 2030 mendatang. Beva mengingatkan bahwa seluruh kebijakan yang diarahkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, akan dijalankan oleh DPW dan DPD di seluruh Papua Pegunungan. Konsolidasi antar pengurus, antar DPR terpilih, antar yang terpilih juga jadi kepala daerah, agar kita, ya namanya partai itu tidak bisa tinggal anggap pekerjaan kita udah selesai. Kita sudah mulai lagi berkolaborasi dari partai, membackup pembangunan pemerintahan di tingkat provinsi atau kabupaten, mendukung program sampai kepada partai sendiri menjalankan visi program pembangunan
sesuai kemampuan dan kapasitas dari partai itu. Jadi hari ini kita mulai akan rumuskan pokok-pokok pikiran dan juga rekomendasi-rekomendasi untuk apa yang akan lakukan, baik internal untuk pengembangan organisasi maupun keluar untuk kemasyarakatan, pengabdian kepada masyarakat secara partai politik. Begitu. Kader-kader kita yang di eksekutif tetap menjalankan tugasnya sebagai eksekutif, jadi bupati, wakil bupati, silakan. Tapi bagi yang di legislatif silakan. Tapi baik yang di dalam, di luar kita berkolaborasi. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan, kita akan rumuskan dalam untuk kegiatan paling tidak tahun ini ya. Tahun ini sampai Desember. Nanti kita tiap tahun kita evaluasi lagi. Dari ke tahun berikut kita bikin apa, apa yang harus kita ubah atau kita perbaiki, itu kita akan lakukan. Kami tetap dapat ya setiap agenda Dewan Pimpinan Pusat Pak Surya Paloh tetap akan kami laksanakan. Sehingga ini salah satu bagian tanggung jawab yang diberikan untuk pimpinan DPW menyelenggarakan konsolidasi. Ini kami panggil semua yang hadir ini, baik DPRD terpilih, bupati, wakil bupati maupun anggota DPRD kabupaten, pengurus di tingkat kabupaten sudah saya lakukan. Sudah ini mungkin juga mereka di tingkat kabupaten akan menyelenggarakan konsolidasi di tingkat distrik bahkan ke kampung-kampung. Begitu. Ya kita udah sampai bisa 50, masa 100 ya bisa. Satu distrik, satu caleg ini. Ya. Jadi kalau bisa sampai 50, ya itu namanya politik ya, kondisinya memungkinkan, momennya tepat, pasti bisa. Kita bisa sampai. Jadi dengan minimal kita tidak berkurang, tapi kalau kita bertambah pasti dia akan menuju itu. Partai-partai memang banyak, tapi ya ini seni untuk mengelola partai politik dan seni untuk pada akhirnya pada datang jadwal pemilu itu berkompetisi dan memenangkan. Sehingga kita melangkah, kita dari angka yang kurang di bawah kita sudah menuju angka tertinggi. Jadi besok ya minimal ya bergeser naik lah, tidak ada turun tapi bergeser naik, baik DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten. Ada DPRD yang di satu kabupaten yang satu kursi pun tidak ada kami di Tolikara. Gitu. Tapi selebihnya ada 2, ada 3, ada 4, ada yang ketua DPR. Rapat ini juga menjadi ajang perumusan, pokok-pokok pikiran dan rekomendasi untuk langkah partai ke depan. Setelah rapat ini, diharapkan seluruh kader akan melanjutkan konsolidasi dan membekap pembangunan pemerintah di provinsi, kabupaten, hingga kampung-kampung. Dengan semangat konsolidasi hingga akar rumput, Beva berharap tidak ada yang sulit bagi para kader Nasdem menuju 100 kursi. Diperlukan harus saling koordinasi di tingkat kabupaten, dan ia meminta para bupati legislatif dapat bekerja dan berkarya yang baik untuk masyarakat. Dari Jayapura Epen Ketaren melaporkan. Nasdem